Ramalan terbaru dari anak ajaib India, akan ada kematian dan bencana kelaparan di bulan Desember. Master Swanhua meramalkan bencana besar wabah akan mengalir seperti banjir, sangat genting dan krisis seluruh umat manusia telah tiba. Mata ketiga membawa Anda untuk memandang dunia dari sisi lain. Pada video ini kami membawakan Anda melihat sebuah ramalan terbaru dari anak ajaib India. Terima kasih telah menonton. Seorang remaja India pada Agustus 2019 lalu meramalkan peledakan wabah besar kali ini. Ia membuat ramalan lain pada April 2020 yang lalu. Ia meramalkan bencana wabah yang akan terjadi pada bulan Desember akan semakin parah. Bukankah kedengarannya sangat mengerikan? Banyak ramalan juga mengatakan bahwa kita akan menghadapi bencana yang sangat dahsyat. Remaja India ini baru berusia 14 tahun, muda dan menjanjikan. Namanya dikenal sebagai Abhigya Anand. Meskipun Abhigya Anand adalah seorang peramal muda, tetapi dia bisa melampaui peramal sebelumnya. Meskipun dia belum dewasa, tapi pengetahuannya luas dan berbakat. Di usia muda, Abhigya Anand telah menguasai bahasa Inggris, Sanskerta, Tamil, Sindhi, Hindi, dan Kannada. Dia memprediksi masa depan melalui astrologi dan sekarang telah menjadi peramal terkenal. Anand belajar astrologi sejak kecil. Dia bahkan juga mengajar astrologi. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Anand meramalkan akan merebaknya wabah besar. Mari kita bahas secara detail. Pada 22 Agustus 2019, Anand mengupload video di YouTube dengan judul yang sangat menarik perhatian, yaitu bencana besar dunia pada November 2019 hingga April 2020. Di dalam video itu, Anand mengatakan, sebuah bencana yang mengancam negara-negara di seluruh dunia akan dimulai pada November 2019 dan mencapai puncaknya pada Maret dan April 2020. Ia akan membawa masa yang sangat sulit bagi dunia. Dalam 6 bulan ini, bencana meliputi ekonomi hingga jasa penerbangan. Anand menjelaskan bahwa Tiongkok akan sangat terdampak. Dia juga mengatakan bahwa negara-negara kaya secara ekonomi telah terpukul. Hal ini meninggalkan bayangan yang tidak nyaman tentang kemungkinan resesi ekonomi di masa depan. Coba kita renungkan kembali, kapan wabah besar coronavirus Wuhan ini terjadi? Bukankah itu terjadi tepat sekitar bulan November tahun lalu? Dan kapan waktu mencapai puncaknya juga tepatnya di bulan Maret dan April tahun ini? Prediksi Anand sangat akurat, memang sungguh-sungguh sangat mengejutkan orang-orang. Berpikir sampai di sini, mari kita ulas sebuah ramalan Tiongkok terkenal yaitu ramalan Liu Pawen, ramalan catatan cangkir Liu Pawen di Gunung Shaanxi, Taipei. Dalam ramalan itu secara jelas dan berulang kali menyebutkan bahwa akan ada wabah di tahun Xiao Babi yaitu tahun 2019 dan tahun tikus yaitu 2020, dan waktu spesifik juga ditentukan. Jika Anda bertanya kapan wabah akan muncul, dalam ramalan Liu Pawen dikatakan itu dilihat pada di antara 9 musim dingin dan Oktober. 9 musim dingin dan Oktober di sini menggunakan kalender lunar diganti dengan kalender matahari. Kapan itu? Mari kita periksa. Hari terakhir bulan ke-9 dari kalender lunar pada tahun 2019 adalah 27 Oktober di kalender matahari. Oktober di kalender lunar setara dengan November di kalender matahari. Dapat dilihat bahwa ramalan Anand yang langka hampir sama dengan yang ada pada Liu Pawen. Mungkin adalah suatu kebetulan jika apa yang dikatakan satu orang itu akurat. Tetapi 2 orang mengatakan hal yang sama tanpa suatu perjanjian dan semuanya akurat. Apa mungkin itu suatu kebetulan? Sekarang peramalan anak ajaib India Anand dan Liu Pawen yang ajaib telah secara akurat meramalkan waktu dan tempat wabah besar. Apakah kesimpulan dalam hal ini? Bukankah ini sepenuhnya menjelaskan bahwa pneumonia ini bukanlah yang dipikirkan orang ateis? Ateis selalu berpikir bahwa artikel adalah fenomena alam murni. Jika Anda memikirkannya dari sudut lain, apakah Anda tidak berpikir bahwa wabah ini sebenarnya telah diatur secara sempurna sejak lama dalam sejarah? Dari sudut pandang dan wawasan kami, ini adalah hasil yang telah diatur sejak lama, baru bisa secara tepat diprediksi. Jika pandemi pneumonia yang menyebar ke seluruh dunia ini telah dirancang dan diatur sebelumnya, maka pertanyaan selanjutnya adalah, siapa yang mengaturnya?
Mengapa harus mengatur hal ini? Apa tujuannya? Tentang pertanyaan ini memang layak untuk kita merenungkannya, karena mungkin terkait dengan masa depan dan jiwa kita masing-masing. Sesungguhnya terhadap wabah besar ini, kita juga telah memahami bahwa selain keajaiban anak India Anand dan Liu Pawen, masih ada banyak nubuat dalam sejarah yang telah memperingatkan dunia sebelumnya. Menurut sebuah buku kitab Buddha pada 28 tahun yang lalu, mendiang Master Zhuang Hua pada tanggal 14 dan 16 Agustus 1952 menyebutkan 2 kali tentang virus mengerikan yang dia temukan. Dia menasehati orang untuk waspada. Ini adalah krisis besar yang mengancam seluruh umat manusia. Biksu Zhuang Hua berkata bahwa virus ini sangat kuat dan tidak ada cara untuk menghindarinya. Ini adalah bencana wabah. 2 orang berjabat tangan juga bisa menular. Ketika berhadapan satu dengan yang lain juga bisa menular. Bukan hanya tidak ada cara bagi orang biasa untuk mengobatinya, tetapi banyak dokter dan perawat juga akan mati karena terinfeksi. Lebih dari separuh orang di dunia akan terjangkit virus ini. Begitu meledak, ia akan seperti air mengalir dalam banjir, meluap-luap dan tak terhentikan. Master Zhuang Hua menekankan bahwa ia berkata seperti itu bukan untuk menyebarkan suasana horor, tetapi untuk memberitahu dunia bahwa virus itu sangat berbahaya dan sangat dahsyat. Tidak tahu apa yang akan terjadi, dalam sekejap bahaya akan menimpa. Master Zhuang Hua juga menjelaskan alasan wabah penyakit berjangkit. Itu terutama karena tidak ada lagi orang yang benar-benar percaya pada Tuhan sekarang. Mereka yang percaya pada Tuhan memfitnah Tuhan, memfitnah Dharma, dan memfitnah para rohaniawan sejati. Ini tidak disebut percaya pada Tuhan, ini disebut keyakinan iblis. Orang yang beriman pada iblis ingin menghancurkan Dharma. Karena hal ini, semua jenis fenomena aneh muncul di dunia, mungkin bencana alam atau bencana buatan manusia atau epidemi. Master Zhuang Hua juga dikenal sebagai Si Zhuang Hua, lahir pada tanggal 26 April 1918 di Kabupaten Shuangcheng, Provinsi Jilin, Tiongkok, sekarang dikenal sebagai Kota Wuchang, Provinsi Heilongjiang. Master Zhuang Hua meninggal pada tanggal 7 Juni 1955 dan tubuhnya berubah jadi ungu. Ini disebut tubuh emas murni tanda tercemar. Dalam Buddhisme hanya orang-orang yang mempunyai pencapaian besar baru bisa seperti ini. Mari kita lihat kembali apa yang disinggung dalam prasasti Liu Pawen di atas. Prasasti tersebut mencatat, 10.000 orang miskin tinggal 1.000, 10.000 orang kaya tinggal 2 hingga 3. Jika yang kaya dan yang miskin tidak berubah pikiran, lihatlah masa di depan Anda. Tidak ada 5 jenis tanaman biji-bijian di tanah. Tidak ketemu orang di mana-mana. Jika Anda bertanya kapan wabah terwujud, lihat pada musim dingin yang panjang di bulan Oktober. Mereka yang melakukan kebaikan akan melihatnya. Orang yang melakukan kejahatan tidak bisa melihat. Ada orang di dunia yang melakukan kebaikan besar. Mereka tidak diperhitungkan dalam bencana ini. Ini menjelaskan bahwa hanya orang yang berbuat baik yang dapat terhindar dari bencana. Selanjutnya ramalan Liu Pawen juga mengatakan, masih ada 10 khawatir di depan kita. Khawatir 1, dunia kacau balau. Khawatir 2, tidak ada makanan, orang mati kelaparan. Khawatir 3, Hubei dan Guangxi mengalami bencana besar. Khawatir 4, asap serigala muncul di berbagai provinsi. Khawatir 5, orang-orang gelisah. Khawatir 6, antara musim dingin bulan September dan Oktober. Khawatir 7, ada nasi namun tidak ada yang makan. Khawatir 8, ada baju namun tidak ada yang pakai. Khawatir 9, mayat tidak ada yang urusi. Khawatir 10, sulit melewati tahun babi dan tikus, yaitu tahun 2019 dan 2020. Khawatir 3, Hubei dan Guangxi mengalami bencana besar. Liu Pawen meramalkan meledaknya virus Wuhan pneumonia. Tahun lalu adalah tahun babi dan terjadi wabah babi yang parah. Tahun ini adalah tahun tikus. Wabah maut hitam dan wabah penyakit kembali terjadi. Ini juga sepadan dengan sulit melewati tahun babi dan tahun tikus. Selain itu, Liu Pawen juga menyebutkan dalam prasasti Menara Qinling pemandangan saat terjadinya wabah besar dan bencana. Ayah bunda meninggal, sulit menguburkannya. Orang tua meninggal, anak-anak dan cucu yang menggotongnya. Semuanya makhluk kena bencana secara bersama. Serangga dan semut juga kena bencana. Kota makmur berubah jadi lautan.
Gedung-gedung tinggi berubah jadi bukit lumpur. Catatan cangkir Liu Powen telah berulang kali memperingatkan dunia bahwa yang disebut Tuhan tidak memiliki kerabat, tetapi kebajikan adalah pelengkap. Hanya memiliki rasa hormat dan ketakutan terhadap langit, serta kebajikan yang baik adalah cara nyata untuk terhindar dari bencana. Kebaikan muncul di prasasti beberapa kali, dan mereka yang berbuat baik dapat melihatnya. Ada orang di dunia yang menjalankan kebaikan besar, hanya dengan kebaikan baru dapat bertahan. Di akhir catatan Liu Powen memberitahu orang-orang dengan metode pemisahan kata-kata seperti misterius. Senjata ajaib untuk bertahan dari bencana besar adalah 3 kata: sejati, baik, dan sabar. Kata aslinya, 7 orang berjalan sepanjang jalan, terpikat masuk ke dalam mulut, 3 titik ditambah 1 goresan, 8 raja 20 mulut. Uraian 1. 7 orang berjalan sepanjang jalan. Karakter Mandarin 7 adalah: berjalan sepanjang jalan adalah, terpikat masuk ke dalam mulut. Karakter Mandarin mulut adalah, terpikat masuk ke dalam mulut adalah. Jika digabungkan menjadi kata, sama dengan Chen artinya sejati. 2. 8 raja 20 mulut. 8 dalam karakter Mandarin adalah, raja dalam karakter Mandarin adalah. Karakter Mandarin adalah 20. Mulut dalam karakter Mandarin adalah. Jika simbol di atas digabungkan menjadi san, dalam karakter Mandarin artinya baik. 3 titik ditambah 1 goresan, 3 titik 1 goresan. Karakter goresan dalam Mandarin dapat dipecah menjadi, jika bentuk di bawah ini tambah 1, plus 1 sama dengan, jika simbol di atas digabungkan sama dengan. Dalam karakter Mandarin adalah ren, artinya sabar. Jika 3 karakter tersebut digabungkan maka jadi Chen San Ren, artinya sejati, baik, sabar. Setelah membaca senjata ajaib Liu Powen, kami akan menambahkan perkembangan terbaru dari anak ajaib India Anan. Anan mengeluarkan ramalan terbaru pada 12 Juli. Dia mengatakan bahwa meskipun konflik baru-baru ini antara Tiongkok dan India tidak akan meningkat lebih jauh, namun pada akhir tahun akan ada bencana besar seperti perang besar-besaran, wabah penyakit atau kehancuran ekonomi. Anan mengatakan karena Jupiter dan Saturnus akan memasuki konstelasi yang sama pada waktu tahun tersebut, hal ini menandakan akan ada bencana yang lebih besar. Anan mengingatkan masyarakat untuk mempersiapkan diri secara baik dan ingatlah kata-kata berikut. Mulai dari 20 Desember 2020, sebenarnya dari 20 November 2020 ketika 5 bintang memasuki Capricorn, hal-hal yang lebih berbahaya mungkin terjadi. Saat Jupiter dan Saturnus masuk dalam konstelasi yang sama, wabah penyakit, kelaparan, kematian, dan lain-lain dapat terjadi. Ada banyak kemungkinan selama periode ini. Ini adalah hal yang paling penting. Tapi berapa banyak orang yang akan berpikir dan percaya ramalan-ramalan di masa lalu? Saat tsunami Asia, seberapa banyak jiwa pada saat terakhir masih menikmati sinar matahari, pantai, dan mimpi indah? Dengan peringatan sebelumnya mungkin bencana sudah tidak menakutkan lagi. Tuhan hanya melihat hati manusia. Apakah ada kemalangan atau nasib baik mungkin bisa terjadi dalam sekejap pikiran orang. Kami berharap setiap orang dapat memperoleh pencerahan dari ramalan ini dan dapat kuasai nasib mereka sendiri pada momen kritis sejarah ini. Membuat pilihan yang sejalan dengan kehendak Tuhan, penuh kebajikan terhadap orang lain dan diri sendiri, dengan selamat melewati bencana yang akan menimpa. Terima kasih telah menonton video Mata Ketiga. Mata Ketiga memberi inspirasi kepada kita semua, mencoba keluar dari konsep pikiran pada umumnya, memandang alam semesta dan manusia. Di edisi berikutnya, kami akan memberikan inspirasi lainnya. Terima kasih atas like dan share. Bila Anda memiliki pemikiran apapun, silakan beri komentar kepada kami.